Shalom saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur, puji syukur kita kepada Tuhan bahwa atas rahmat-Nya yang begitu indah, bahwa rahmat-Nya yang begitu mulia, kita dapat berkumpul di tempat ini. Kita dapat memuji bahkan menyembah-Nya di nama Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita. Kita teduhkan pikiran kita. Fokuskan kepada Tuhan, Dialah sumber kemenangan. Dialah sumber dari segala hal di dalam hidup ini. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh luar biasa, yang berkat-Nya selalu ada di dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Jesus. Terima kasih. Kami sembah sebagai Raja. Hallelujah, we worship you Jesus. I love you Lord, I love you Lord Jesus. Kami sembah Yesus. Terima kasih Tuhan, glory. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan-Mu Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lord, yes, aku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Katakan hampiri, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku, hanya Kaulah segalanya.
Kami rasakan Tuhan, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Engkau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Katakan kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan yang bagi Allah kita. Kau sungguh baik Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti-Mu Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami bersyukur. Kami puji Tuhan. Jesus, Engkau baik, sangat baik. Besar kasih-Mu Tuhan. Dahsyat Tuhan, Engkau yang termulia, besar nama-Mu, agung dan mulialah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, I worship You, we worship You, Jesus. Engkau kudus Tuhan. Haleluya. Engkau kudus, Engkau yang termulia, besar
kasih-Mu Tuhan. Glory seperti-Mu Tuhan. Glory, Kami memuji, haleluya. kami menyanyi. Syukur bagi-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu. Thank you Jesus. Setiamu besar Tuhan. Engkau memegang tangan kami, Terima kasih takkan Yesus tinggalkan kami Tuhan. Tuhan. Lord Jesus, Yesusku, oh Yesusku yang luar biasa. terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory. Terima kasih. Lord Jesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku, oh, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus memegangku, haleluya, tangan kananmu Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus memegangku, haleluya, glory, Jesus. Yesus memberiku kemenangan Tuhan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus Tuhan, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, Tuhan, glory.
Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kudus, dan Tuhan yang sangat mulia, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Sebab sungguh ajaib kasih setiamu Tuhan, selalu mengalir berkat-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Yesus, yang tak pernah sekalipun meninggalkan kami. Bahkan Engkau melekat di dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Setiap detik, setiap waktu, ku hidup oleh karena kasih-Mu. Kau selalu peliharaku, hidupku aman di dalam tangan-Mu. Ajaib yang Kau perbuat, rancangan-Mu tak pernah gagal. Jadikan ku lebih dari pemenang, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Ajaib yang Kau perbuat, rancangan-Mu tak pernah gagal. Jadikan ku lebih dari pemenang, sebab Engkau Tuhan, Raja dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Setiap detik, setiap waktu, ku hidup oleh karena kasih-Mu. Engkau selalu peliharaku, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Ajaib yang Kau perbuat, rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu tak pernah gagal. Jadikan ku lebih dari pemenang, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Oh ajaib yang Kau perbuat, rancangan-Mu tak pernah gagal. Jadikan ku lebih dari pemenang, sebab Engkau Tuhan, Raja dalam hidupku. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Ajaib yang Kau perbuat, katakan rancangan-Mu tak pernah gagal. Jadikan kami Tuhan, dan ku lebih dari
dalam hidupku. Oh, Raja dalam hidupku. Raja dalam hidupku. Engkau Raja, Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Oleh karena itu jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami untuk kami tetap hidup di dalam kehendak Tuhan, tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan. Sehingga setiap hidup kami bukan hanya sekedar diberkati, dipulihkan oleh Tuhan, tapi hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi sebuah kesaksian, sehingga dunia tahu bahwa Engkau adalah Tuhan, Raja atas hidup kami, Bapa bagi semua orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami, di mana pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus berkati dan urapi hamba-Mu, sehingga hamba boleh menyampaikan isi hati dan pikiran-Mu dengan sederhana, sehingga setiap kami yang mendengar, kami mudah untuk mengerti, menghidupi dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi hari ini saya atau Bapak ingin menyampaikan firman Tuhan mengenai murid dan Kristen. Saya mau tanya, mana terlebih dahulu, Kristen atau murid, murid atau Kristen? Duluan Kristen atau duluan murid, atau duluan murid baru Kristen? Yang bilang murid siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang lainnya duluan Kristen. Jadi yang benar adalah murid. Yang benar adalah murid. Bukan Kristen. Kristen baru muncul di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 di Antioquia. Dan kata-kata Kristen itu bukan kata-kata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya kata Kristen itu adalah kata ejekan yang diberikan kepada mereka-mereka yang disebut sebagai murid, yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi saya mau bilang bahwa mana duluan, murid atau Kristen? Yang duluan adalah murid, bukan Kristen. Karena kata Kristen itu baru muncul setelah Yesus naik ke surga, dan setelah murid-murid mulai tersebar dan pergi memberitakan Injil tentang Yesus. Dan semua murid-murid yang percaya Yesus itu akhirnya diberikan stempel atau cap, kata ejekan. Sebenarnya itu kata ejekan atau kata-kata hinaan kepada murid-murid Tuhan. Disebutlah mereka sebagai Kristen. Sebenarnya pengertian Kristen itu juga adalah pengikut Yesus Kristus. Tapi sebenarnya kata-kata itu adalah merupakan sebuah kata ejekan. Di dalam Alkitab itu sering kali, khusus dalam Perjanjian Baru, puluhan bahkan sampai ratusan kali disebut sebagai ada kata murid. Dengan kata lain, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kekristenan itu bukan bicara tentang agama, tapi kekristenan itu sebenarnya itu berbicara tentang kehidupan kita setiap saat, setiap hari bersama-sama dengan Yesus Sang Guru kita, Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu,
ketika Yesus hendak naik ke surga, dia memanggil dan mengumpulkan semua murid-muridnya. Dan dia berkata dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Matius pasal 28 ayat yang ke-18, ketika dia mau naik ke surga, dia mendekati atau mengumpulkan murid-muridnya dan Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sang guru kita, Tuhan dan Raja kita, itu adalah pemilik segala kuasa. Di mana? Di surga dan juga di bumi. Dia adalah pemiliknya. Di dalam Filipi pasal 2 dikatakan, semua takluk, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bicara tentang Tuhan atau Tuan itu bicara tentang pemilik atau penguasa. Jadi semua lutut dan semua lidah takluk dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, yang membuktikan bahwa Tuhan saudara dan Tuhan saya, Sang Raja, Sang Guru kita itu adalah pemilik segala kuasa. Kok enggak ada amin? Dan ayat selanjutnya apa yang dikatakan? Perhatikan ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi, perhatikan, jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Sekali lagi, jadikanlah semua bangsa jadi apa? Menjadi murid, bukan jadi orang Kristen. Bukan. Tapi menjadi murid. Kapan seseorang dikatakan sebagai murid? Ibu Losita, setelah dia mendaftar. Iya. Mendaftar kemana nih Bu? Ke sekolah. Iya. Seorang dikatakan dia murid karena dia harus mendaftar dulu. Kalau dia nggak daftar, nggak bisa disebut sebagai murid. Tapi dia harus dulu mendaftar. Nah, saudaraku, dalam konteks ini, siapakah yang disebut dengan murid? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid siapa? Murid Yesus. Jadikan semua suku bangsa menjadi muridku. Bagaimana saudaraku menjadi murid? Yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pendaftarannya apa? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tanda orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu dia mendapatkan apa? Mendapatkan buku, dapatkan seragam. Benar tak? Kalau umpamanya sekarang sekolah online dikasih apa itu namanya? Ibu Ririn, kasih kode apa supaya bisa masuk toh? Ya enggak? Kan kalau dia bukan murid kan nggak boleh masuk Zoom itu kan? Ya enggak? Kan biasanya harus dikasih kode apa? Password, ya password, ya dikasih password, ya supaya dia bisa masuk. Nah, kalau misalkan ada orang yang belum daftar sebagai murid, dia tahu mungkin passwordnya. Ketika dia masuk, gurunya lihat, dia apain? Siapa pula ini? Minggir kau kan? Mungkin si Arya mau ikut karena dia lupa pelajaran dulu anak SD. Dia mau ikut, saudaraku terkasih. Atau minimal dia kepingin lihat Ibu Ririn karena ada kangen dia kan. Supaya kebetulan lihat Ibu Ririn bilang. Terus Ibu Ririn lihat begini. Ini siapa pula ini? Keluar, langsung dikeluarkan. Karena apa? Dia belum terdaftar sebagai murid. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan di sini. Tanda dia seorang murid adalah memberi dirinya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu apa? Yesus Kristus. Bapa namanya siapa? Yesus. Anak namanya siapa? Yesus. Roh Kudus namanya siapa? Yesus. Jadi Tuhan kita bernama siapa? Bernama Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, tidak sampai di situ. Jadi itu jadi murid mendaftar dulu, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tanda atau buktinya saudara dapat seragam, dapat password dan lain sebagainya. Tandanya kalau kita di sini adalah dibaptis, ditenggelamkan, dimasukkan, diselupkan ke dalam air. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Setelah itu apa? Perhatikan ayat yang ke-20.
Sama-sama dibaca 3, 2, ya. Dan perhatikan ini, perhatikan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang terkasih, garis bawahi adalah kata ajarlah mereka. Apa yang harus diajarkan kepada murid-murid, Fando, menurut ayat ini? Ajarlah mereka apa? Melakukan apa? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Benar gak? Pertanyaannya gini, apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan, yang sudah Tuhan ajarkan kepada murid-murid untuk diajarkan kepada murid-murid baru? Nah, ini yang seringkali kita lewatkan. Ya, kita apa ya? Apa yang diajarkan, saudaraku terkasih, yang dimana itu menjadi sesuatu yang harus disampaikan kepada murid-murid. Dan kalau kita memperhatikan dalam kitab Injil, ada enggak Yesus buka kurikulum pelajaran apa yang perlu diajarkan kepada murid-murid? Ada yang pernah tahu? Tidak ada. Tetapi saudaraku yang terkasih, murid-murid ngerti dan paham apa yang sebenarnya yang sudah diajarkan oleh Tuhan kepada mereka. Mungkin bukan berbentuk kurikulum, tapi melalui cara hidup Tuhan Yesus. Ada amin? Melalui cara hidup mereka Tuhan Yesus, dari situ mereka dapat mengerti apa yang sebenarnya yang diajarkan, yang ingin disampaikan Yesus kepada murid-murid. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh lagi apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid, sebenarnya ada 3 hal. Tapi sebelum kita masuk ke sana lebih jauh lagi, saya ingin menyampaikan kepada saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, murid tidak sama dengan Kristen. Murid terlebih dahulu, baru Kristen datang. Murid itu disematkan kepada siapa? Kepada orang, perhatikan gini, kepada orang yang mau mengikuti. Jadi murid disebut adalah orang yang mau mengikuti ajaran gurunya. Perhatikan, itu yang disebut dengan Saudara suka nonton film-film silat? Kalau orang-orang Cina, apa namanya? Orang-orang Tionghoa kalau apa? Film-film apa namanya itu? Iya. Itu biasanya seorang murid itu akan ngikuti gurunya, enggak? Ngikuti gurunya, dan dia, perhatikan saudaraku, seorang murid dia akan mempelajari semua yang diajarkan oleh siapa? Oleh gurunya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara disebut sebagai murid, artinya saudara dan saya mau mengikuti dan mempelajari semua apa yang diajarkan oleh gurunya, atau mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya. Pertama, jadi seorang murid harus mengikuti gurunya. Yang kedua, seorang murid disebut sebagai seorang murid, yaitu dia menjadikan apa yang diajarkan oleh gurunya itu menjadi asas atau menjadi pedoman hidupnya. Amin. Jadi apa? Menjadi pedoman hidupnya. Jadi artinya gini, walaupun satu saat nanti dia tidak tinggal bersama dengan gurunya lagi, dia tetap menjadikan apa yang diajarkan oleh gurunya itu menjadi asas, menjadi pedoman, atau menjadi gaya hidupnya dimanapun dia pergi, dimanapun dia berada. Itu seorang murid. Jadi pertama dia mengikuti ajaran gurunya, dan yang kedua dia menjadikan seluruh atau semua ajaran gurunya menjadi pedoman atau menjadi asas atau menjadi gaya hidupnya dimanapun dia berada, dimanapun nanti akhirnya dia tinggal. Itu yang pertama, sebagai
seorang murid. Yang tidak kalah pentingnya seorang murid, perhatikan, seorang murid yang harus dimiliki seorang murid, adalah komitmen. Yang harus dimiliki seorang murid adalah apa? Komitmen. Kalau kita bicara tentang komitmen, itu bicara tentang apa sih? Kesetiaan. Kalau kita bicara tentang kesetiaan, itu bicara tentang apa sih? Itu bicara tentang sebuah pengorbanan. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, seorang murid harus berkomitmen untuk melakukan apa yang dia diminta oleh gurunya atas hidupnya. Beberapa waktu yang lalu, saudara ada ndak dapat video singkat tentang seorang anak-anak yang diajar sama gurunya, masih kecil. Diajar, dia pakaian apa? Pakaian syolin ya, yang kepalanya botak, dia masih kecil. Jadi diajar, saudaraku terkasih, dia harus pasang kuda-kuda. Jadi berdiri, terus kakinya dibuka begini, diam terus, saudaraku. Dia nangis. 1 hari dia nangis, 2 hari dia nangis, ke-3 hari, ke-4, ke-5, 6, sampai berapa waktu kemudian itu menjadi sesuatu yang biasa buat dia. Setelah itu, saudaraku terkasih, dia disuruh angkat air dari bawah, ya, sumber mata air di bawah, dia naik ke atas, di bawah, saudaraku, dia nangis. Dan gurunya ketika dia suruh angkat itu, saudaraku, itu apa namanya? Embernya itu atau gentengnya itu dilobangi. Dan saudaraku tahu, hanya untuk ngisi gentong yang hanya sekitar 15 liter air, saudaraku terkasih, dia harus ngisinya sampai 1 harian. Selanjutnya nggak cukup sampai di situ, dia disuruh jalan, saudaraku terkasih, cungkir apa namanya, salto itu, tapi nggak pakai tangan, pakai kepala. Jadi dia mutar kepalanya duluan baru dia balik. Dia kayak gitu terus, saudaraku terkasih. Begitu turut dilakukan. Saudaraku terkasih, perhatikan di sini. Itulah yang disebut dengan murid. Yaitu dia berkomitmen untuk melakukan apapun yang diminta oleh guru atas hidupnya. Kenapa seorang murid berani dan mau berkomitmen kepada gurunya? Karena setiap murid pasti tahu dan mengerti bahwa tidak ada satupun maksud dari apa yang diminta oleh guru kepadanya itu untuk mendatangkan kecelakaan atas hidupnya. Jadi setiap murid mengerti dan tahu bahwa tidak ada guru yang ingin mencelakakan murid-muridnya. Tidak ada guru yang ingin membuat murid-muridnya tidak menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang hebat. Tidak ada, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Semua guru mempunyai tujuan bahwa semua murid-muridnya itu menjadi perwakilan daripada gurunya ataupun perguruan di mana seorang murid dilatih dan dididik. Sehingga ketika mereka pergi, mereka langsung tahu, oh ini dari ini, oh ini dari A, ini dari perguruan si B, oh ini dari Tempel Solin ini. Kan ngerti enggak Mas ya? Kalau kita lihat cerita. Jadi kenapa? Mereka mempunyai ciri khas. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada saudara, guru saudara dan guru saya yang kita sebut dan kita panggil dia sebagai Tuhan, dia adalah Tuhan, dia adalah guru atau sang guru yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara sendirian. Karena itu janjinya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir
zaman. Tuhan mau bilang gini kepada setiap kita murid-muridnya. Perhatikan, setiap kita murid-murid Tuhan mau bilang kayak gini. Apapun yang sedang kau kerjakan dan kau lakukan, karena engkau adalah murid, perhatikan, karena engkau adalah murid, aku akan selalu ada bersama dengan engkau. Dan apapun yang kau butuhkan dan engkau perlukan sebagai murid untuk menyatakan jati dirimu, siapa engkau, dari mana engkau, maka aku akan menolong engkau dan aku akan membantu engkau. Dan yang kedua, saudaraku terkasih, perhatikan di sini, perhatikan di sini. Ketika Tuhan bilang gini, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, Tuhan sedang mau bilang gini sama kita. Tuhan sedang mau bilang kayak gini, bahwa Tuhan sang pemilik kuasa di surga dan di bumi. Perhatikan, Tuhan sang pemilik kuasa di surga dan di bumi yang menyertai kita. Dia sedang mau bilang gini, aku mempercayakan itu kepadamu, aku akan memanifestasikan itu dalam hidupmu sebagai murid. Perhatikan, sebagai apa? Sebagai murid, bukan sebagai pengikut. Bukan sekedar hanya sebagai pengikut, bukan hanya sekedar sebagai orang Kristen. Bukan. Bukan. Tuhan tidak mencari orang Kristen. Makanya Tuhan gini, ada satu ayat dalam kitab Ibrani bilang, ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia nggak tanya agamamu apa, kita anggota gereja apa, nggak dia tanya. Tapi yang ditanya adalah apa? Adakah iman di dunia ini? Saudaraku yang terkasih, kalau kita bicara tentang iman, Yesus gambarkan iman itu sebagai apa? Seperti apa? Biji sesawi. Kecil enggak? Kecil. Tapi dia ngambil pertumbuhan. Setelah dia mengalami pertumbuhan, saudaraku, dia bisa melebihi dari pohon. Sampai saudaraku yang terkasih, burung-burung bisa tinggal dan bersangkar di atas pohon itu. Ngerti enggak maksud saya? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang begini, saya mau bilang kayak gini, saya mau bilang gini, ketika Tuhan bilang, adakah ku dapati iman di bumi ini, dia bukan sedang berbicara tentang biji sesawi lagi, saudaraku, tapi dia mau biji sesawi yang sudah diberikan kepada saudara itu terus bertumbuh, dan itu dapat bertumbuh ketika saudara dan saya mau memberi diri saudara menjadi murid. Kalau kita berbicara tentang murid, saudaraku yang terkasih, yang kedua itu kita berbicara tentang ketaatan kepada guru. Karena itu kita menjadikan apa yang menjadi ajaran dia, kita mengikuti dia dan menjadikan ajaran dia menjadi asas, menjadi pedoman dalam hidup kita. Yang kedua, seorang murid dia harus setia atau komitmen kepada siapa? Kepada sang gurunya. Mungkin kadang tidak seperti yang kita harapkan, tidak kita akan inginkan menurut daging kita. Tapi kalau kita mau belajar untuk setia dan komitmen mengikuti sang guru itu, saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, saudara akan melihat bagaimana manifestasi sang pemilik kuasa di sorga dan di bumi itu menyatakan dirinya melalui hidup saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya 3 hari ada share diskusi dengan salah satu ministry yang dibangun oleh Joseph Prince. Saudara tahu Joseph Prince? Pernah dengar ya? Ya, ada di Bandung. Ya, dia orangnya di Bandung. Kita sharing tentang soal Injil kasih karunia dan lain sebagainya. Sampai pada satu titik ketika saya mengajak dia tentang murid. Yang selama ini kan kalau Joseph Prince itu menyoroti tentang kasih Bapak buat kita, yaitu buat anak-anaknya. Tetapi seringkali kita lupa bahwa kerinduan Bapak bagi kita anak-anaknya, yaitu saudara menjadi, kalau istilah hubungan keluarga, pasti mempunyai sebuah kerinduan bahwa anak-anak kita adalah anak-anak apa? Yang kuat, sehat, dan mandiri.
Ya apa ya? Pasti itu kerinduan. Jadi kalau kayak gini, maka Bapa akan memberi segala sesuatu yang kau butuhkan dan kau perlukan untuk kamu menjadi anak yang kuat, yang sehat dan mandiri. Iya apa ya? Makanya ketika si JJ bilang kalau dia nggak mau kuliah, saudaraku, saya nggak marah. Cuman saya bilang kayak gini, kamu kuliah langsung kawin. Apa nggak mau pelihara bujang di rumah? Kalau langsung kawin tidak apa-apa. Oke, setuju deal. Langsung bilang sama mamanya, Ma beritahu sama papa gak jadi, saya mau kuliah. Mantap. Saudara kita terkasih dalam Tuhan, apa maksud tujuan saya kata gini? Kita sebagai orang tua kepingin dah anak kita ini bukan hanya kuat, bukan hanya sekedar sehat, tapi dia benar-benar mandiri. Kita perlu perlengkapi. Saudaraku yang terkasih, perhatikan gini. Bapak kita, Bapak yang sungguh sangat mengasihi kita, yang sudah mengangkat saudara menjadi anaknya. Dia rindu, dia mau bahwa anak-anaknya ini adalah anak-anak yang dapat menjadi representasi daripada orang tuanya, dari bapaknya, yang kuat, yang sehat, dan juga yang mandiri. Karena itu Bapak akan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperlukan seorang anak untuk menjadi kuat. Kita pakai istilahnya saudaraku yang terkasih, pakai istilah Alkitab, yaitu murid. Dan seorang murid harus taat. Seorang murid setia ataupun komitmen dalam melakukan apa yang menjadi bagiannya. Seorang anak belajar hidup untuk mempercayai bapaknya, itu anak. Jadi dia mempercayai bapaknya. Dia tahu bahwa bapaknya tidak ada mempunyai maksud yang jahat atas hidupnya. Bapak tidak akan menjerumuskan anaknya kepada sesuatu yang tidak baik. Walaupun mungkin kadang anak belum mengerti atau tidak mengerti apa maksud tujuan daripada Bapak, tapi sebagai anak belajarlah saudara mempercayai bapakmu. Ada amin? Bukti tanda engkau mempercayai bapakmu, saudara dan saya melakukan apa yang dia minta atas saudara dan saya. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ajarlah mereka. Ada 3 hal yang sebenarnya harus diajarkan kepada murid-murid. Apa itu? Kita akan lihat. Hal yang pertama yang perlu diajarkan kepada murid-murid, yang pertama adalah hidup dalam kasih. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Jadi saudara dan saya dari ayat ini mau diajar oleh Tuhan supaya kita hidup dalam kasih. Sama-sama baca 3-2 ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti kata telah. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus mengasihi saudara bukan ketika saudara sudah baik, tapi Yesus mengasihi kita ketika kita masih hidup di dalam dosa, kita masih hidup di dalam pemberontakan, ketika kita masih hidup di dalam kejahatan. Bentuk kasih Tuhan yaitu menebus saudara dari segala kutuk dengan cara memakukan dirinya dan menjadi kutuk buat saudara dan saya. Ada amin? Dan artinya saudaraku yang terkasih, Yesus sedang mengajarkan kepada kita hidup di dalam kasih. Perhatikan, di dalam kasih artinya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan bukan lagi hidup fokus hanya buat diri sendiri, tapi bicara hidup di dalam kasih artinya saudara ingin
berbagi, dan ingin memberi kepada orang lain. Ada men? DNA Bapak kita bukan DNA yang meminta atau menerima, tapi DNA Bapak kita adalah memberi. Makanya dikata lebih berbahagia orang yang menerima daripada memberi. Kembali. Yang benar gimana? Iya. Berarti pinter. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sangat gampang kita mengecek diri kita, gampang. Apakah kita saudara sudah hidup dalam kasih atau belum? Dari mana tahu punya Pandu? Saudara, gampang sekali. Gampang sekali. Apakah kita udah hidup dalam kasih atau tidak? Untuk ngecek diri kita. Sederhana saja, caranya apa? Bagaimana engkau memperlakukan uangmu? Tuhan kan bilang kayak gini, cuman ada 2 tuan. Artinya gini, yang menjadi saingan Tuhan terberat apa? Bukan sakit penyakit, bukan kematian, bukan penderitaan, bukan kemiskinan, apalagi? Dan yang lainnya. Tapi yang menjadi saingan Tuhan adalah mamon, cinta akan uang. Ngerti enggak? Itu kan mamon toh, cinta akan uang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, coba kita gini, jujur. Coba jujur. Sebagaimana engkau memperlakukan uang saudara, itu dapat dilihat sebesar mana engkau hidup atau tinggal di dalam kasih. Ada teman saya, akhirnya gerejanya bubar, dan dia pun gak jelas. Dulu kayak gini saudaraku, saya bilang dia ikut Pak Erastus, yaitu dia tidak kasih bikin persembahan, nggak bikin persembahan, enggak. Pak Erastus tidak buat pada waktu. Saya bilang, kalau kamu ikut Pak Erastus, kamu harus memulainya sama seperti Pak Erastus. Pak Erastus sudah ngajar jemaatnya, itu bukan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu sudah bertahun-tahun mengajar, dan dia sudah berdarah-darah sana mengajar jemaat untuk betul-betul mengasihi mengasihi dan mencintai Tuhan. Sehingga jemaat walaupun lagi kotak persembahan saudaraku, itu jemaat otomatis mereka ngerti, mereka transfer persembahan mereka ke gereja. Mereka nggak perlu lagi teriak-teriakin, dibilang-bilangi, masih perpuluhan mereka. Oh, ini teman saya ini, saudaraku terkasih, dia tidak bikin, langsung ikut. Saya pikir no problem, itu hak dia, terserah sama dia. Saya sebagai rekapan hanya harus mengingatkan. Kenapa saudaraku terkasih? Perlu. Saya bilang, karena kita perlu mengajar jemaat untuk memberi. Jangankan jemaat kita, kadang-kadang juga pendeta masih maunya nerima, tidak mau memberi. Saya bilang gini, perlu kau ajar itu jemaat. Ajar jemaat untuk memberi. Di sini tempatnya mereka belajar untuk berbagi, untuk memberi kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam waktu nggak sampai 6 bulan, nggak sampai 6 bulan, ini gereja bubar. Ini pendeta juga gak jelas. Tapi kalau saya sebut namanya, Koheri pasti tahu. Pasti tahu. Dan sekarang dia lagi beredar-edar di mana? Di kota metro ini, nggak jelas bagaimana apanya dia. Pan saya sudah ingatkan waktu itu sama dia. Dan juga senang banget ketika ada cuma 1 jemaat terus ngasih ke sama di kantong dia cuma 100.000. Oh, tengok ini bukti 100.000. Bukan persoalan itu. Persoalannya kamu belum ajar dan didik jemaat untuk mengasihi dan mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Jangan ikuti orang lain sebelum kamu bisa memastikan. Nah, seperti kita kembali tadi, bagaimana kita bisa ngecek diri kita apakah sudah hidup tinggal dalam kasih? Dilihat bagaimana engkau memperlakukan uang saudara. Hidup dalam kasih, itu yang perlu diajarkan kepada murid. Yang kedua, apa yang perlu diajarkan kepada murid selain hidup di dalam kasih? Yang kedua adalah hidup dalam kesatuan. Hidup dalam apa? Hidup di dalam kesatuan. Yohanes pasal 17
ayat yang ke-11. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang kau berikan, yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudaraku terkasih, sebenarnya kalau saudara baca di dalam mulai dari kitab Kejadian, perhatikan ini. Tuhan selalu pakai kata apa? Marilah kita menjadikan manusia, pakai kata kita, bukan aku, bukan kau, tapi kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai murid, ketahuilah, kita ini semua adalah murid, kita adalah putra dan putri. Jadi saudaraku, tidak ada istilah kau Jawa, kau Ambon, kau Batak, kau Cina. Tapi yang ada adalah kau dan aku adalah kita. Ada beberapa gereja, kalau bukan, pertama, gembalanya bukan Cina, mereka nggak mau. Yang kedua, ada juga gembala, kalau yang jemaatnya yang digembalakan bukan orang Cina, juga kagak mau. Saya bilang ini saudara terkasih, ini pasti bukan murid, atau gereja bukan gereja kumpulanmu murid. Murid mungkin, tapi bukan murid Tuhan Yesus. Enggak tahu entah murid siapa itu. Bukan murid Tuhan Yesus itu pasti. Kalau murid Tuhan Yesus, saudaraku, kau dan aku adalah kita. Kalau kau dan aku adalah kita, saudaraku yang terkasih, ketika rekan dan temanmu yang sakit, kau rasakan enggak? Ketika rekan atau temanmu senang, kau rasakan enggak? Kalau lagi senang kita bisa rasakan, Pak. Kalau dia sakit, rasain sendiri. Saya yakin itu bukan murid Tuhan. Nggak tahu entah murid siapa. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, itu harus di mana? Harus dimulai dari kita. Harus dimulai dari kita. Kau siapa namanya? Lupa. Kau Darwin. Berapa minggu yang lalu sakit ya kok. Sekarang udah bisa jalan? Sudah, tapi lari belum lah ya. Jangan ikut-ikut saya kok. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa yang saudara rasakan ketika salah satu dari antara kita sakit? Satu kehilangan. Memang Aja Janjan bisa mengekspresikan. Dia selalu tanya gimana. Dia selalu bilang, Pak Yosep tanya itu di mana sekarang, gimana apa segala. Tanya Dewi lah, bisa kau tunjuk aku. Artinya Janjan ini perhatian. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba saudara menempatkan diri saudara seperti orang itu. Apa yang dirasakan dia? Sehingga kamu bisa merasakan kesedihan, kesakitan dia. Sehingga saudara bisa berdoa dengan tulus kepada Tuhan. Ada amin? Coba engkau bayangkan bisa engkau dalam posisi seperti dia. Kau pasti nangis, tapi sakit. Minggu yang lalu ada jemaat kita yang memang sudah 1 tahun lebih ya, mungkin 4 tahun mungkin nggak ngerti, udah lama nggak ke gereja. Saya ditelepon, kita datang malam itu, besok paginya dia mati pas di hari Minggu. Hari Minggu itu sebenarnya ada upacara. Sebenarnya saya harus mengikuti ada upacara ke tulang bawang sana. Tapi telepon dia apa? Pergi saya bantu angkat dan segala macamnya. Pak, tolong ya Pak ya. Bapak jangan anggap kami bukan jemaat Bapak. Siapa bilang? Kau bukan jemaatku, kau jemaat Tuhan Yesus yang Tuhan percayakan dalam pelayanan penggembalaan di tempat ini. Bapak akan tetap layani kamu. Saudaraku, dalam ceritanya itu ketika mau kita penguburan, rupanya ada adiknya datang dari Palembang, mau datang. Sebenarnya ya saya tahu pasti semua lagi capek lah pas hari Minggu apa segala macamnya. Makanya ada beberapa teman yang pulang, saya juga nggak bisa tahan, nggak bisa nahan mereka. Ya bisa saya belum. Kita nunggu cukup lama. Karena kayak gini, kenapa saya akhirnya bisa bertahan? Saya juga sebenarnya juga capek juga, tapi saya bisa bertahan. Saya membayangkan kayak gini. Kalau andaikan aku seperti itu,
Saya juga pasti begitu. Sehingga aku berusaha untuk nahan beberapa teman ya, tahanlah kita, saya berikan apa segala macam cara kontak, sampai akhirnya datang ada itu, dia peluk, dia cium, dan kita kuburkan pas hujan-hujan waktu itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa membuat itu? Yaitu ketika engkau merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi saya mau bilang kayak gini, yang diajarkan oleh Tuhan, kau dan aku adalah kita. Sehingga kita tuh bisa merasakan apa yang dirasakan orang itu. Belajarlah saudara sedang memposisikan dirimu bersama dengan dia. Ketika Pak Darwin, saya dengar, saya waktu sangka itu dia doa, nggak beritahu jelas kalau Pak Darwinnya sakitnya kenapa, tersangka karena hanya lemas-lemas begitu. Jadi kedua adalah rupanya besoknya aku dengar Pak Darwin kena rupanya stroke ringan dan lain sebagainya. Saya bisa bayangkan juga bagaimana dulu bapak saya stroke. Dia di Pangkal ini 4 hari aja di rumah sakit sih, dia pecah apanya? Pecah itunya. Jadi bilang kalau umpamanya dia sembuh pun lumpuh dan lain sebagainya. Jalan alternatif ya itu pun mujizat. Mau gimana? Terus saya bilang ya sudahlah, kita berserah. Tapi aku bisa ngerasakan kesedihan itu. Dan saya juga saudara, ketika aku dengar Tuhan tolong Pak Darwin. Saya sedang memposisikan diriku seperti Pak Darwin. Tuhan tolong jamah dia, berkati dia. Apapun yang membuat saat ini dia lumpuh, lemah dan lain sebagainya, kuasamu bekerja menjamahnya, urat-urat saraf segala Tuhan jamah. Jadi saudaraku yang terkasih, doa kita menjadi doa yang tulus, penuh dengan kasih, dan sang guru yang menyertai kita, dia dengar doa kita dan dia bekerja melalui kuasanya. Haleluya, amin. Jadi hal yang diajarkan oleh Tuhan, yang kedua yang perlu diajarkan kepada murid, belajarlah kita hidup. Kau dan aku adalah kita. Kalaupun juga saudara, bukan hanya karena ada itu. Kalaupun pemain saudara ada pergumulan, ada hal yang perlu diapakan, ayo dibicarakan. Pak siapa nih? Pak Budi ya. Sempat beberapa minggu sepertinya nggak ke gereja. Kemana nih Pak Budi nih? Kok nggak ada kabar? Biasanya rajin, dia paling awal ke gereja. Tahu-taunya dia pulang ke kampung. Sharing dong Pak dengan kita. Kayak minimal setidak-tidaknya kan, kalau Bapak ada berkat lebih, ya saya kan bisa titip. Saya bisa kan titip Pak, beli buah untuk orang tua di santo keluarga ya Pak ya. Ya belajarlah kita saling berbagi. Amin. Si Rizda juga udah hampir 6 bulan. 6 bulan, 6 minggu. 6 minggu atau berapa minggu? Iya. Lama kali. Gimana dia? Justin, Jessica masih bulan tahun depan baru ke Surabaya. Dia merasa kayak gini, dia merasa apa ya? Aduh, teman dan sahabat dia kok tidak ada. Masih lama lagi dia ya Justinnya. Terus Justin kenapa kayak gini? Iya Pak, karena COVID ini jadi karena angkot agak susah ya, Rizda ya. Tapi saya berharap kalaupun pamannya gitu, beritahu kita lah. Saya kan bisa calling sama Ko Heri itu, armadanya banyak. Ngerti enggak maksud saya? Jadi ini kita seringkali kita masih anggap kau, aku. Kita enggak menganggap bahwa kita adalah kita. Kau dan aku adalah kita. Aku suka selalu tanya gitu, bukan karena aku pendetamu, bukan. Dimanapun aku berada, dalam kumpulan dimanapun Pak Mas, saudara, kumpulan orang Batak, aku selalu tanya, kemana teman kita, kemana rekan kita, umpamanya ada pertemuan wilayah, kenapa nggak datang, apa alasanmu? Aturan mau naik motor, ya, alasan dia takut, bilang nanti takut, sudah aku jemput kau. Dan saudaraku pertemuan wilayah sampai sampai ke Sungai Burung sana. Saya harus pergi ke sana, kadang-kadang jemput teman-teman itu satu-satu saudara. Kalian kalau bisa kalian di pinggir jalan semua, biar aku sisir semua jemput. Udah gitu jalannya jelek-jelek lagi, dalam-dalam, kerbau banyak bisa ditinggal di situ saudaraku. Bahkan ada yang ternak lele di situ. Karena sakit. Tapi no problem. Kenapa saya merasakan gini? Kau dan aku adalah kita. Mari kita belajar. Kalau saudara ada pergumulan atau ada apapun saudaraku, mari sharingkan. Mari ngobrol, ngomong. Setidak-tidak saudara bisa sampaikan kepada saya atau kepada Ibu Fani. Dan kami bisa sampaikan buat rekan-rekan dan teman-teman yang lain. Amin. Saudara butuh casing. Saudara butuh servis.
Ada Leo tukang servis. Walaupun ada yang marah karena ada yang pecah hidungnya. Tapi no problem lah. No problem. Mau casing mau apa? Ada si Septian, ada sekarang si Vando, ada siapa sana Samuel di sana. Saudara butuh apa? Mau berenang, ada Taman Palem di sini. Ya belilah tiketnya pula. Ngerti enggak maksud saya? Kau dan aku adalah kita. Bilang samping kiri samping kiri, kau dan aku adalah kita. Ini kehidupan seorang murid. Ini kehidupan seorang murid. Dan kalau kita hidup dalam ini, maka manifestasi kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin. Bahkan kalau misalkan ada anak-anak kita, karena memang beda ya, karena memang orang tuanya tidak beruntung, kita akan bantu anaknya. Ngerti enggak? Tidak beruntung itu artinya gimana? Enggak ada orang tua yang miskin yang tidak beruntung kayak gini. Dia sudah berusaha, tapi memang hasilnya cuma segitu. Ngerti enggak? Anak-anaknya kita akan tolong, kita akan bantu. Tapi kalau anak-anaknya sampai nggak bisa sekolah, nggak bareng sekolah, gara-gara salah memakai uang, itu nggak dibantu. Bantunya ngapain? Diajar tentang apa? Tentang keuangan, bagaimana ngatur uang. Ngerti enggak mas saya? Seringkali kita orang tua bukan karena nggak bisa membiayai anak-anak, tapi seringkali kita salah mengelola keuangan kita. Nah kalau kayak gini saudaraku, orang tuanya yang perlu disekolahkan mengelola tentang keuangan. Tetapi kalau memang saudaraku sudah berusaha semaksimal mungkin, cuman hanya segitu saja, itu namanya kalau kita dulu kalau di Timur dulu kita pakai istilah orang tua yang belum beruntung. Jadi dia sudah kerja, udah semaksimal kerja, cuman hasilnya cuman kita bantu. Bahkan di Mataram jemaat yang seperti itu karena udah besar, itu disediakan dibikin ada khusus buat perumahan buat jemaat. Tapi bukan dibilang buat orang yang miskin, bukan. Tapi diberikan kepada orang yang kurang beruntung. Artinya gini, sudah bekerja, dia bukan orang malas, dia sudah bekerja tapi hasilnya memang segitu. Dia diberi masuk ke perumahan itu free semua. Itu yang dilakukan di sana. Karena apa? Karena mau belajar menerapkan ajaran Tuhan, yaitu kau dan aku adalah kita. Yang terakhir, Yohanes pasal 5 18 sampai 20. Yohanes pasal 5 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia menyediakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Terus maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak itu tidak mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepada segala sesuatu yang dikerjakan sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang ketiga yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita adalah belajar untuk mempercayai Tuhan. Amin. Belajar apa? Mempercayai Tuhan. Apa maksudnya belajar mempercayai Tuhan? Ini selalu Bapak ulang-ulang. Kemarin lagi dia ibadah penghiburan juga Bapak bilang, yaitu bangunlah kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana saudara caranya membangun kesadaran bahwa Tuhan ada dalam hidupmu? Gimana saudara yang lakukan? Cincin apa yang lakukan untuk membangun kesadaran bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kamu? Caranya melatihnya gimana? Terus apa lagi? Membaca firman Tuhan. Amin. Itu cara kita untuk apa? Membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan adalah. Yang kedua apa? Berdoa. Coba jujur saudara. Ketika saudara makan masih berdoa enggak? Yang benar. Kalau merokok berdoa enggak?
Kalau merokok juga harus berdoa sebenarnya Ko Heri. Dalam Bapak aku mau merokok. Haleluya. Ya enggak? Halo. Artinya kayak gini saudaraku, engkau membangun kesadaran, oh Tuhan ada. Ngerti enggak? Saya serius loh. Jadi ketika kau berdoa, kalau merokok, kau harus berdoa. Kau sedang membangun kesadaran ketika kau ngisap itu, Tuhan sedang ada di sampingmu, lihat kau gini. Bagus. Ngerti enggak? Ya. Jadi bangun kesadaran. Yang artinya kayak saudaraku, ketika engkau melakukan aktivitas kamu, ketika engkau bekerja, ketika atau apapun saudaraku, itu artinya engkau sedang membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Hari-hari ini saudaraku yang terkasih, saya bilang, kita agak sedikit ini. Ada beberapa rekan dan teman kita tempat ini mulai buka toko, tapi nggak pernah mau ngajak kita berdoa. Bukan berarti kalau saudara berdoa nggak bisa, bukan. Tapi kita ini, kau dan aku adalah kita, amin. Halo, apa yang menjadi pemikiran saudara? Oh nanti kalau ngundang orang kasih banyak makan, gitu toh? Bukan. Enggak harus dikasih makan. Siapa yang bilang harus kasih makan? Kalau ada lu kasih makan, kalau enggak apa-apa. Permen 1 biji pun juga puji Tuhan. Ngerti enggak? Septian buka toko, nggak tahu dia buka doa sendiri atau apa, nggak ngerti. Ayo, Vando, buka toko juga ada, buka toko ya, buka. Kenapa? Ajak kita berdoa. Halo, ngerti enggak maksud saya? Siapapun kita mari belajar. Ketika engkau menempati rumah baru, ketika Vando menempati rumah baru diajak doa ya. Ketika siapa menempati rumah baru kita diajak konsel situ, kita doa. Livan kapan menempati rumah baru? Nanti jangan lupa ajak kita untuk berdoa. Amin. Ngerti enggak saudaraku? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, baca firman dan berdoa itu melatih kita untuk terus membangun kesadaran kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Siapa nih? Solosita. Ketika dia buka toko, saudaraku, dia cuma hanya beritahu saja, kita bersatu pergi ke sana dan kita doakan, toh? Kita doakan. Saya mengajak setiap hari bangun kesadaran bahwa Tuhan itu hadir bersama dengan caranya tadi, baca firman, terus berdoa. Yang ketiga ngapain lagi? Yang ketiga melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan harus tampil di depan ini. Bagus seperti siapa nih? Si Vanes, Victory. Bagus. Melayani itu artinya sedang membangun kesadaran, aku sedang melayani dia. Ketika engkau menjadi asar untuk sementara ini, Ko Heri dan Ciwiwi yang menjadi asar abadi dalam beberapa bulan ini di depan itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya rindu sebagai gini, jemaat ada bilang, Pak, gua libatkan dong. Enggak apa-apa, terima tamu ganti Ko Heri, enggak apa-apa. Atau saudara bilang, Pak, libatkan saya dong. Izinkan saya nyusun bangku, ngepel dan lain sebagai contoh lah kayak gitu. Atau yang lainnya saudara yang terkasih, engkau saling mengingatkan siapa rekan dan teman kita yang tidak hadir hari ini. Kamu telepon, kau tanya bagaimana keadaannya dan lain sebagainya. Amin. Itu artinya saudara engkau sedang membangun kesadaran Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan bilang gini, ketahuilah, aku beserta dengan engkau sampai kesudahan zaman. Dan janji itu diberikan kepada murid loh, bukan kepada orang yang beragama Kristen, tidak, tapi diberikan kepada murid. Yang terakhir, bagaimana engkau membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupmu? Yang terakhir, beribadah kepada Tuhan. Ketika, perhatikan ini terakhir, karena kita ini ketemunya apa? Cuma 1 minggu sekali tuh. Jadi dengar khotbah 2 jam gak apa-apa lah ya. Haleluya. Perhatikan ini yang terakhir ini. Ketika Tuhan menghancurkan Mesir, Firaun dengan seluruh kerajaannya, hukum Taurat sudah ada belum? Belum ada.
belum ada perintah untuk bangsa Israel melakukan hukum-hukum agama. Hukum Taurat isinya ada berapa? Ada 3 atau 10 atau 2? Ada berapa? Yang ada bilang 10 angkat tangan, 10 biar jelas. 1, 2, 3. Yang bilang 3 satu orang aja. Yang bilang 2, yang lain nggak punya tangan. Hukum Taurat itu isinya 3 bukan 10. Yang pertama itu hukum moral, itu yang kita sebut dengan 10 dasatita tadi, yang 10 yang kalian bilang itu hukum moral. Yang kedua hukum ritual, upacara keagamaan. Yang ketiga adalah sosial, itu hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel supaya mereka hidup sebagai bangsa. Itu belum ada dalam hukum Taurat. Untuk tata cara keagamaan itu bicara tentang cara peribadatan. Jadi saudaraku, jauh sebelumnya belum ada tuh hukum Taurat, belum ada saudaraku. Tapi perhatikan apa yang membuat Allah menghancurkan Firaun dengan seluruh kerajaannya. Alasannya apa? Cuman satu. Apa itu? Firaun menghalangi orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan bilang kepada Musa, alasan untuk menghadap Firaun, membawa bangsa Israel keluar jauhnya 3 hari perjalanan. Itu kan artinya kalau bilang 3 hari perjalanan untuk beribadah, itu artinya apa? Bawa bangsa ini keluar dari Mesir, kan begitu toh? Alasannya apa? Yaitu supaya mereka beribadah kepada Allah mereka. Ngerti enggak Mas ya? Kenapa Tuhan bilang kayak gini, saudara kasih? Dan mengapa di dalam sejarah Alkitab ibadah itu sangat penting? Karena ibadah adalah di mana Allah menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Jadi oleh karena itu saudaraku, Firaun menghalangi dan menghambat bangsa ini untuk beribadah kepada Allah. Itulah yang membuat akhirnya Allah menghancurkan Firaun dan kerajaannya. Karena apa? Karena orang ini sedang menghalangi dan menghambat bangsa Israel untuk beribadah kepada Allah. Dan mengapa Allah melatih dan mengajar bangsa Israel beribadah kepada Allah? Supaya bangsa ini sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Ada amin? Karena selama mereka dijajah di Mesir, mereka hampir melupakan Tuhan. Mereka hanya mengingat Tuhan ketika mereka hidup di dalam penderitaan. Itu yang buat. Tapi di hari-hari terakhir ini, saudaraku, saya khawatir kita bisa lupakan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak hidup dalam penderitaan. Semuanya cukup, semuanya baik. Sehingga sering kali kita menganggap kita tidak butuh dan perlu Tuhan. Satu-satunya membuat bangsa Israel ingat Tuhan pada waktu itu hanyalah karena penderitaan. Dan saya berdoa bahwa jemaat Tuhan di tempat ini tidak seperti itu. Tunggu susah dulu, terpuruk dulu, hancur dulu, bangkrut dulu, baru ingat Tuhan. Bukan. Tapi biarlah kita belajar seperti kerinduan Tuhan. Beribadah karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Jadi ada 4 hal bagaimana kita membangun kesadaran kita atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang pertama tadi apa? Baca firman. Yang kedua, berdoa. Ketiga, melayani. Dan keempat, beribadah kepada Tuhan. Saya mau bilang begini, ibadah itu serius di mata Tuhan. Serius di mata Tuhan. Ketika dia menciptakan langit dan bumi hanya dengan firman. Tapi ketika menciptakan engkau, dia harus mengotori tangannya. Ketika dia membawa bangsa Israel keluar tanah Mesir untuk beribadah kepada Allah, 10 tulah dia keluarkan. Dan yang terakhir, ketika supaya rupa Allah yang rusak hancur karena dosa, itu dipulihkan Tuhan sehingga saudara bisa memanggil dia sebagai Bapa. Dia harus mati di kayu salib. Dia kerjakan, dilakukan itu supaya kita bisa datang menghampiri Tuhan, mengangkat kita dan berseru, Bapa, aku mengasihi dan mencintai engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, aku sudah sampaikan
apa yang menjadi isi hatimu kepada anak-anakmu, kepada murid-muridmu, kepada milik kepunyaanmu sendiri. Dan biarlah setiap kami mau belajar seperti apa yang Tuhan inginkan atas hidup kami. Dan biarlah manifestasi kehadiranmu kuat dan nyata dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi sebuah kesaksian buat orang-orang di sekitar dan sekeliling kami, yang oleh karenanya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk hari Kamis di tempat ini jam 4 sore ada latihan tim profetik. Untuk hari Minggu kembali kita ibadah di tempat ini jam 8 pagi. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan Bapa. Kami bersyukur Bapa buat pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagimu Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, bahkan yang belum bisa memberi Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan, agar di kemudian hari Tuhan kami boleh bersama-sama memberikan yang terbaik bagimu. Dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik bagimu. Haleluya, amin. Hari ini aku datang membawa segala pujianku, persembahkan korban syukurku kepadamu Yesus Tuhanku. Oh, hari ini aku datang membawa segenap hatiku sebagai persembahan yang hidup dan kudus bagimu. Aku datang Tuhan dengan penuh sukacita. Aku datang Tuhan dengan segenap jiwa. Ku bernyanyi haleluya, ku bernyanyi memuji Tuhan, ku menari mengangkat tangan menyembah Engkau Tuhan. Ku menari dan melompat, Yesus saja yang layak ditinggikan. Yesus Engkaulah segalanya, Yesus Engkaulah segalanya dalam hidup ini. Oh, ku bernyanyi haleluya, ku bernyanyi memuji Tuhan, ku menari mengangkat tangan menyembah Engkau Tuhan. Ku menari dan melompat, Yesus saja yang layak ditinggikan. Yesus Engkaulah segalanya, Yesus Engkaulah segalanya dalam hidup ini. Oh, dalam hidup ini, dalam hidup ini. Haleluya. Doakan mulai bulan depan, insya Allah kita bikin ibadah tengah minggu setiap hari Kamis di tempat ini jam 6 sore. Saya rindu bahwa dalam ibadah itu selain kita akan belajar firman Tuhan, dan juga kita akan belajar mengalami dan menikmati manifestasi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Ada hamba Tuhan di mana itu yang suka jalan-jalan keliling-keliling doakan orang? Tahu enggak? Pernah? Yang di YouTube ada, namanya Daniel, Pastor Daniel. Iya kan? Ada yang tahu enggak itu?
Dia ke jalan-jalan, pergi ke pasar-pasar. Semua orang didoakan, termasuk orang-orang muslim. Banyak yang disembuhkan dan dipulihkan. Bahkan yang lumpuh disembuhkan. Sampai ada orang ke tempat mengolok-olok. Waktu pas COVID itu tidak ada, dia kan tidak ada, nggak pergi dok. Kemana? Apa segala macam. Bukan karena dia dibilang, bukan karena dia nggak mau. Tapi karena peraturan pemerintah melarang tidak boleh. Tapi setelah diapakan dia pergi. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang mencibir. Sampai ada perdebatan. Apakah masih ada mujizat sampai hari ini? Saudara percaya ada mujizat enggak? Saya sangat yakin mujizat itu ada sebab dia hidup dan dia bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita tundukkan kepala. Tuhan, rencana kami bulan depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu jadi di dalam rencana ini. Dan Tuhan berikan kemudahan dan kemurahan. Dan Engkau memberikan kepada kami hati yang lapar dan haus untuk mengalami dan menikmati hadirat dan manifestasi kuasa-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Sehingga kami tidak hanya mendengar apa kata orang dan dialami orang, tapi kami sendiri juga mengalami dan menikmatinya. Mari Engkau berperkara bagi setiap kami, umat-Mu, milik kepunyaan-Mu, gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji kami kembalikan kepada Bapa di surga. Berkati setiap kami yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah kami. Berkati juga lingkungan di sekitar kami tinggal dan berada. Berkati Taman Palem ini. Berkati Ibu Cencen dalam nama Yesus. Dan orang-orang yang bekerja kepada dia. Berkati segala apapun yang dibutuhkan dan diperlukan untuk mengembangkan usaha di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau pulang, kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil, beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai, sejahtera, dan sukacita yang melampaui segala akal itu memerintah atas hati dan pikiran kita. Darah Yesus menutup bungkus dan menolongi setiap kita, serta para malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, menjagai, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.